Tapi begitu sampai masuk di tempat itu saya kaget, ternyata di dalam hutan itu ada bangunan yang besar, sampannya juga ada pondok-pondoknya. Nah, waktu itu saya agak takut juga, gemetar, agak ngeri-ngeri juga kan, karena saya cuma bersepuluh. Saya waktu itu berdoa, ya Allah, kalau kamu memang jatuhkan korban di pihak saya, jangan kamu kenakan sama anggota saya, tapi kenakan kepada saya. Izin komandan. Saya lepas masker ya. Siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Dwi Agung Prihanto selaku Komandan Kodim 1201 Mempawah. Senang sekali pada sore hari ini kita dapat mengobrol dengan beliau. Beliau adalah sosok inspirasi yang mungkin akan berbagi cerita kepada seluruh kawan-kawan pemuda dan masyarakat tentang kesehariannya, tentang bagaimana perjalanan beliau dalam menjalani tugas sebagai Komandan TNI AD yang ada di Mempawah ini. Dan tanpa banyak bicara lagi, kita langsung kita susur galur beliau. Apa kabar nih Pak pada hari sore ini? Alhamdulillah baik, sehat Mas. Ini senang sekali Pak, kami bisa berbicara langsung dengan Bapak dalam keadaan santai seperti ini. Dan waktu bersantai Bapak ini cukup langka. Dan Alhamdulillah hari ini beruntung kami bisa ketemu dengan Bapak. Pak, mungkin bisa diceritakan Pak sedikit bagaimana tentang keseharian Bapak sebagai Komandan Kodim ini? Ya, terima kasih juga Mas Tio. Kebetulan sore ini memang kita ada sedikit longgar bisa bertemu di sini. Pada umumnya kalau kami sering bilang itu jam kerja kami itu jam 7 sampai jam 16.00. Tapi jam dinas kita 24 jam Mas. Kita harus mengetahui situasi yang ada di wilayah selama 1 kali 24 jam. Saya juga menyempatkan waktu di luar waktu dinas saya juga bertemu dengan mungkin kawan-kawan, mitra, ataupun tokoh agama, tokoh masyarakat, juga dalam rangka komsos ya, komunikasi sosial yang sifatnya non formal. Tapi kita batasin juga karena selama ini kan saat ini kan juga sedang pandemi dan ada peraturan protokol kesehatan, kita juga tetap harus memperhatikan itu. Jadi pemirsa, senang sekali bisa berbicara dengan beliau karena selama ini berbicara dengan beliau ini dalam bentuknya tugas formal. Jadi kalau ngobrol santai ini kesempatan yang sangat langka. Mungkin Pak bisa diceritakan nih Pak selama bertugas dan kenangan nih Pak. Kenangan itu pasti ada dua nih Pak, suka dan duka. Saya kebetulan lahir juga di Magelang sekitar 42 tahun yang lalu, dan Magelang itu tempat pendidikannya Akademi Militer. Nah, kemudian saya coba daftar sekali, 2 kali, alhamdulillah yang ketiga itu berhasil Mas. 3 kali ya. Kemudian penugasan pertama saya tahun 2004 itu di daerah Nangro Aceh Darussalam. Nah, pada saat itu pengalaman pertama, alhamdulillah saya banyak diberikan pengalaman sama Yang Maha Kuasa, baik di situ penugasan saya bersama anggota. Pada tahun itu juga waktu saya penugasan, yaitu waktu terjadi bencana besar tsunami di Aceh. Nah, saya pas posisi di sana. Bapak juga ada di sana ya Pak? Ya, betul. Terus sampai dengan itu, saya sampai dengan sekarang ini kurang lebih sudah berdinas kurang lebih 18 tahun ya, 18 tahun. 18, kemudian masuk di Kalimantan Barat ini akhir 2016. Jadi sekarang di Kalimantan Barat kurang lebih ini masuk tahun kelima. Dari 18 tahun itu saya 4 kali merasakan penugasan di daerah operasi. Yang pertama di Aceh,
yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua itu di Papua, tapi di sektor utara Di Papua. Papua. Terus yang ketiga juga di Papua. Nah, terus yang keempat saya ada di perbatasan Kalimantan Barat di Entikong. Ya, itulah kurang lebih. Hal yang menarik ya banyak sih pengalaman. Kalau yang pengalaman yang paling nggak enak itu, tapi berkesan lah ya. Saya waktu penugasan di Papua itu 3 hari sekali saya kena malaria, Mas. Terus kalau yang berkesan lain tadi yang saya sampaikan waktu penugasan di Aceh, itu saya pertama kali membawa pasukan dalam situasi konflik bersenjata, membawa anggota. Ada suatu cerita yang menarik di mana itu pengalaman saya pertama kali melaksanakan visi itu kontak tembak dengan gerakan separatis. Nah, waktu itu saya hanya bersepuluh. Kemudian kami masuk daerahnya dalam sekali, di tengah-tengah hutan, di rawa-rawa. Nah, dalam hati itu saya melihat begitu nyampe ke sasaran itu ternyata tempat itu tuh ada rumah pohon itu besar-besar itu 7. Nah, saya melihat kekuatan pasukan saya itu cuma kecil karena tapi sebelumnya selisih 1 hari sebelumnya sore harinya tuh saya sudah kena kontak tembak dengan mereka, sehingga mungkin mereka dengar kita kontak tembak itu mereka mungkin sudah melarikan diri ya, kabur. Tapi begitu sampai masuk di tempat itu saya kaget, ternyata di dalam hutan itu ada bangunan yang besar, sampannya juga ada pondok-pondoknya. Nah, waktu itu saya agak takut juga, gemetar. Agak ngeri-ngeri juga kan, karena saya cuma bersepuluh. Sementara peralatan yang kami bawa yang efektif hanya senjata saja. Kalau alat-alat berat itu nggak ada, lontar granat nggak bisa digunakan karena daerahnya tertutup. Saya waktu itu berdoa, ya Allah, kalau kamu memang jatuhkan korban di pihak saya, jangan kamu kenakan sama anggota saya, tapi kenakan kepada saya. Karena saya khawatir kalau anggota saya nanti tanggung jawab saya. Waktu itu saya Letnan 2, masih muda itu, bener. Saya baru umur 22, 23. Nah, itu saya sampai berdoa seperti itu. Harapannya apa? Udahlah, kalau memang kena yang saya, biar anggota saya yang nggak merasa kehilangan. Karena saya tuh paling takut, ngeri kalau nanti terjadi apa-apa dengan anggota. Apalagi di daerah operasi, kami harus pulang memberikan bendera merah putih itu kepada istrinya. Tapi saya sudah bayangkan bagaimana kisah sedihnya kalau istri, kemudian ada anak-anaknya, orang tuanya itu gugur dalam tugas. Ya alhamdulillah 4 kali penugasan saya bawa pasukan itu, pasukan yang saya bawa tidak ada korban ya. Kalaupun di Aceh ada korban itu bukan pasukan yang langsung di bawah saya gitu. Nah, itulah ceritanya, Mas. Jadi memang luar biasa Pak perjalanannya di umur 22 tahun, dan tentunya menjadi pelajaran juga kepada seluruh kawan-kawan terutama generasi muda, bahwasannya beliau tadi kita garis bawahi menjalani proses masuk ke TNI AD ini sebagai perwira itu udah 3 kali. Itu menandakan bahwa usaha yang tanpa putus itu akan memberikan hasil yang maksimal. Ya, tentunya untuk kita generasi muda ini sebagai gambaran lah untuk kita semuanya. Pak, mungkin kita tadi udah berbicara tentang penugasan Bapak, suka dukanya tadi. Kita flashback lagi Pak. Kita mau nanya, bagaimana dulu orang tua mendidik Bapak, Pak? Mendidik Bapak sehingga Bapak menjadi sosok yang kami anggap Pak sebagai anak muda ini yang menginspirasi nih Pak, kami semuanya nih. Sebenarnya sama sih Mas ya, kalau kita pada waktu muda, cuma waktu dulu kan belum ada kayak sekarang gadget dan lain sebagainya ya. Jadi keseharian kita tuh sama. Kalau sore gini ya kita tuh jelas main sama kawan-kawan di rumah ya. Nah, kalau masuk SMA itu ya kita sudah organisasi. Saya dulu basicnya pramuka. Pramuka ya, Bantara dulu kan. Bantara kalau pramuka itu kan. Terus orang tua saya, Mas, itu keras, khususnya pendidikan, Mas. Jadi saya itu dulu kerasnya begini.
udah kayak pakai jam lah. Siang itu saya wajib tidur siang, ya kan. Nanti siang sampai sore terserah lah main kemana-mana. Nah, malam itu jam 7 sampai jam 9 itu wajib belajar, Mas. Kenapa sih saya harus tidur siang? Itu ya mungkin itu bapak saya supaya saya istirahat, malam itu bisa belajar dengan baik ya. Malamnya tuh sama, jam 7 itu mau ada listrik. Jadi kalau kita kan dulu suka alasan, aduh listrik mati, seneng kita nggak belajar kan. Nah, bapak saya nggak ada cerita. Cari pakai lampu itu, pakai itu kerjakan tugas-tugas sekolah. Nah terus uang saku saya dibatasin, jadi sudah ada ini berapa yang untuk kamu naik angkot, berapa yang kalau saya mau lebih, saya nggak bisa naik minta uang saku itu lebih. Kalau saya mau lebih, misalkan jajannya mau lebih nih, nah dari sekolah ke rumah saya jalan kaki. Padahal jalan dari rumah ke sekolah tuh lumayan. Kalau waktu saya SMP itu lumayan jauh tuh, ada 5 kilo sampai 7 kilo saya jalan kaki. Terus ini kalau buat anak-anak muda itu tetap apapun orang tua ya, orang tua itu yang melahirkan dan membesarkan kita harus patuh sama orang tua. Saya pernah punya pengalaman, Mas. Saya waktu itu SD. Saya SD itu saya pengen naik di kota saya itu ada namanya Bukit Tidar. Orang bilangnya Gunung Tidar. Nah, suatu kali itu saya minta izin bapak saya sama ibu saya itu mau naik ke situ sama kawan-kawan. Bapak saya itu nggak ngizinkan. Habis itu saya curi-curi sendiri. Ya kan? Itu kalau bahasa orang tua kita itu sabdo pandito ratu, sudah disampaikan seperti itu kita masih ngeyel gitu. Ternyata benar, saya paksa. Ternyata terjadi sesuatu, Mas, karena saya nggak ngikutin orang tua. Mungkin bapak saya nggak ridho, nggak ngizinkan gitu kan. Jatuh saya dari atas gunung itu, kan pakai tangga gitu, jatuh. Bekasnya masih ada nih di sini nih, di jidat saya. Itu maksud kecil tuh. Habis itu jatuh, dibawa sama om saya tuh. Saya masih ingat betul tuh, dibawa ke rumah sakit itu. Jadi bapak saya tuh malah bukan kasihan, malah bilang begini, nyukurin, syukur. Itulah kalau kamu nggak dengerin kata orang tua. Itu memang keras. Bapak saya memang punya karakter yang keras. Kalau kita bagi anak-anak itu dulu memang ya apa namanya, kadang kok orang tua saya kok keras gini-gini. Nah, tapi saya merasakan itu semuanya itu sangat bermanfaat ya ketika saya menempuh di sekarang ini, posisi sekarang. Ya ketika ya apalagi saya profesi sekarang di militer, ternyata tempaan-tempaan orang tua saya itu dulu ada maksud ya, ada maksud dan tujuannya. Mungkin untuk membuat saya kuat, bisa saya survive dari manapun, apalagi saya seorang laki-laki kan. Baik, seperti itu pemirsa, rangkaian singkat tadi yang udah dibicarakan oleh Bapak Komandan tadi, bagaimana perjalanan beliau dari kecil, bagaimana ketika beliau menjalani penugasan, beliau juga keliling di Indonesia, dan yang pasti beliau adalah seseorang manusia yang berproses. Sebanyak 3 kali tadi sempat gugur, 2 kali ya Pak ya, masuk ke Akmil ya Pak ya. Ya, lalu yang ketiga kalinya barulah lulus. Kita mau Bapak menyampaikan pesan nih Pak kepada pemuda-pemuda kita, terutama mereka yang ingin menggapai cita-cita nih Pak. Pesan singkat yang ya cukup biar bisa menjadi motivasi untuk anak-anak muda kita. Nah, dulu saya pernah ngomong sama bapak saya itu, saya pengennya selepas SMA saya pengen langsung kerja gitu. Saya maksudnya sih kalau dulu saya mikir kuliah itu kita harus belajar, capek masih belajar di sekolah. Dulu pemikiran kita seperti itu. Ternyata tidak. Setelah saya masuk jadi tentara, malah banyak sering ketemu sekolah-sekolah itu. Nah, akhirnya baru saya tahu, oh ternyata kita selama hidup itu juga tidak akan lepas dari namanya dunia pendidikan dan terus selalu belajar ya, terus selalu belajar kepada siapapun dan dimanapun. Nah, itu kepada para anak-anak muda yang mungkin melihat tayangan ini ya, intinya Anda harus punya cita-cita. Kalau saya bilang Anda harus punya mimpi. Nah, mimpi itu setiap orang harus punya.
Nah, dengan mimpi itu kita akan selalu berusaha untuk mewujudkan, kejar cita-cita itu. Saat sekarang ini semuanya itu bisa kita lakukan. Bagaimana kita masing-masing itu berusaha keras untuk menggapai cita-cita kita. Ikuti sesuai dengan passion atau bakatnya. Ya, gayanya masing-masing. Oh, saya suka di dunia seni. Tekunin dunia seni, karena semua hal yang kita tekuni, sudah kita tekun, sudah kita perjuangkan, itu namanya adalah bagian daripada usaha. Nah, setelah berusaha dengan maksimal, kita juga berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Saya yakin dan percaya dengan dua hal itu, insya Allah apa yang kita inginkan dan cita-cita itu bisa terwujud. Kepada seluruh masyarakat, situasi pandemi ini penanganannya hanya melalui dua hal. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengendalikan laju penyebaran COVID ini tentunya harus kita laksanakan secara bersama-sama. Dan yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah kita melaksanakan vaksinasi. Ya, bagi yang belum vaksin, ayo vaksin. Karena untuk mewujudkan herd immunity ataupun kekebalan komunal. Saya yakin dan percaya namanya pandemi itu hanya masalah waktu. Saya yakin kita semua akan terpapar. Ya, hanya masalah waktu, sekarang, besok, atau lusa nantinya. Nah, kenapa dengan vaksin? Karena dengan vaksin setidaknya kita menyiapkan badan kita, tubuh kita untuk menghadapi paparan dari COVID-19. Sehingga harapan kita itu tidak sampai dengan gejala berat dan lain sebagainya, ataupun yang membahayakan bagi tubuh. Jadi terpapar. Nah, ketika nanti seperti yang dianjurkan pemerintah, ketika nanti kita sudah 50% atau 60% masyarakat sudah divaksin dan sisanya kita sudah memiliki kekebalan karena terpapar COVID, nah disitulah saya yakin dan percaya pandemi ini akan reda. Kita semuanya, terutama anak-anak muda yang ada di Kabupaten Mempawah, tadi udah bisa melihat bagaimana proses cerita beliau, bagaimana beliau bisa menjadi sosok yang menginspirasi ini, dan bagaimana perjalanan beliau tadi agar bisa meraih cita-citanya. Dan juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mempawah, tetap jaga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran yang tadi Bapak Dandim sampaikan. Dan mari kita jaga kesehatan kita, saling mengingatkan, dan kita cukupkan susur galur kita. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa ketemu lagi dengan Pak Dandim dan bisa ngobrol lagi lebih banyak nih Pak, untuk banyak hal. Ya baik, kita tutup pertemuan ini. Kami sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya.